Selamat pagi rekan-rekan ASN. Hari ini kita akan mendiskusikan dan memilih upaya nyata untuk membangun budaya kerja berdasarkan nilai ASN berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Bagaimana kita pahami nilai berakhlak terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mari kita sampaikan pandangan masing-masing sesuai bidang kita. Lalu kita simpulkan bersama langkah konkret yang bisa kita terapkan. Yang pertama, saya persilahkan dari perwakilan program studi TRKJJ. Baik, sebagai ASN di bidang teknologi rekayasa jalan dan jembatan, saya adalah sebagai dosen di sini posisinya. Saya melihat nilai akuntabel dan kompeten itu sangat penting. Upaya membangun budaya berakhlak yang bisa kita lakukan adalah memastikan setiap materi yang kita sampaikan ke mahasiswa itu sesuai dengan kondisi real di lapangan seperti apa proyek pekerjaan jalan dan jembatan itu. Diharapkan mahasiswa bisa menerapkan langsung ilmu selama perkuliahannya di dunia kerja. Di sisi lain, ketika diberikan tugas tambahan, contohnya seperti saya itu mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator perencanaan sarana dan prasarana. Di tugas ini saya wajib melaksanakan perencanaan dan pengawasan proyek terkait sarana dan prasarana oleh Politala dilakukan sesuai standar teknis dan regulasi. Jadi tidak hanya mengejar target, tetapi juga memastikan kualitas dan keamanan sivitas akademika menjadi prioritas bagi saya. Kemudian transparansi dan jujur juga dalam laporan pekerjaan harus dijaga agar dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya dari peserta 2, yaitu dari program studi akuntansi perpajakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Budaya berakhlak dapat dibangun dengan menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan, tidak melakukan manipulasi data, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam bidang akuntansi perpajakan, nilai akuntabel, loyal, dan berorientasi pelayanan bukan sekedar konsep, tetapi standar kerja sehari-hari. Akuntabel berarti setiap laporan keuangan dan perhitungan pajak yang kita susun harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Tidak ada manipulasi data, tidak ada kompromi terhadap integritas. Loyal berarti kita setia pada konstitusi, pada aturan perpajakan yang berlaku, dan pada tujuan negara dalam menghimpun penerimaan demi kepentingan publik. Dan berorientasi pelayanan, itu berarti kita tidak hanya menghitung angka, tetapi juga memberikan penjelasan yang jelas, edukatif, dan transparan kepada wajib pajak maupun stakeholder. Nah, saya sebagai dosen di Angkatan Akuntansi Perpajakan itu menanamkan nilai ini kepada mahasiswa agar mereka tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berkarakter kuat, menjunjung etika, dan mampu membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dengan peserta ketiga dari program studi teknologi informasi. Terima kasih Pak Hendra. Nah, kalau kita berbicara bidang teknologi informasi, menurut saya nilai adaptif dan kolaboratif itu yang paling terasa banget, karena dunia teknologi itu berubahnya cepat sekali. Kalau kita nggak mau belajar hal baru, ya kita bakal ketinggalan. Jadi mau nggak mau, kita harus terus upgrade skill, belajar sistem yang baru, paham tren digital, dan siap beradaptasi. Upaya konkretnya apa? Nah, kita bisa mulai dari mengembangkan sistem layanan berbasis digital yang bikin proses administrasi jadi lebih simpel, lebih cepat, dan gak ribet. Jadi bukan cuma modern kelihatannya, tapi benar-benar mempermudah kerja dan pelayanan. Tapi satu hal yang penting, transformasi digital itu nggak bisa jalan kalau cuma dikerjakan satu orang atau satu unit saja. Harus ada kolaborasi lintas unit, lintas prodi. Karena teknologi itu sebenarnya alat, dan yang bikin berhasil itu kerjasamanya. Kalau adaptif jalan, kolaborasi kuat, baru digitalisasi itu benar-benar berdampak. Begitu Pak Hendra. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dengan peserta yang keempat, yaitu dari program studi teknik rekayasa komputer dan jaringan. Ya, kalau dari jaringan dan digital, nilai kompeten dan berorientasi pelayanan yang tinggi, upaya yang dapat dimaksud, dan jaringan selalu stabil, aman, dan responsif terhadap gangguan, monitoring rutin, dan rekomendasi pengguna berbentuk pelayanan profesional sebagai atlet. Kalau itu dari saya. Oke, terima kasih. Kemudian dari peserta 5, yaitu dari program studi TRKJJ. Menurut saya, selain aspek teknis ya,
yang saya ingin tekankan itu adalah nilai harmonis dan kolaboratif. Mengapa begitu? Karena dalam pekerjaan yang kita jalani, perbedaan pendapat sangat sering terjadi. Nah, dalam budaya berakhlak itu, kita harus membangun dengan komunikasi yang saling menghargai, fokus pada solusi, dan tidak saling menyalahkan antar individu. Karena sejatinya profesionalisme ASN tidak hanya dinilai dari kemampuan teknis, tetapi juga dari sikap dan etika kerja. Oke, dari seluruh pendapat yang telah disampaikan, mari kita simpulkan upaya bersama yang dapat kita terapkan dalam membangun budaya berakhlak, yaitu yang pertama, menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tugas. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sesuai perkembangan teknologi dan regulasi. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang tepat, cepat, dan solutif. Yang keempat, memperkuat kolaborasi lintas bidang. Yang terakhir, membangun komunikasi yang harmonis dan profesional. Apakah seluruh peserta sepakat dengan keputusan tersebut? Sepakat Pak Hendra. Sepakat, Pak. Oke, sebagai penutup, saya akan menyampaikan suatu kalimat, yaitu kami sebagai ASN profesional siap mengaktualisasikan nilai dasar berakhlak dalam setiap tugas dan pengabdian untuk negeri. Semoga nilai berakhlak bukan hanya sebuah slogan, tetapi menjadi budaya kerja yang kita terapkan setiap hari. Terima kasih.